Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di part yang ke-6 nih teman-teman, dari pembukaan Ponziani dimenangkan oleh buah hitam yang dimainkan oleh beberapa Grandmaster dunia di beberapa event turnamen. Partai pertama ini putih dipegang oleh Jackson Webb dan hitam dipegang oleh Willem Stenit, mantan juara dunia di era 80-an. Dimulai dari E4, E5, kuda F3, kuda C6, dan C3. Partai ini berlangsung di Vienna teman-teman. Pada tahun 1898, kandidat juara dunia. D5, menteri keempat, dan dibalas dengan F6. Gajah B5, kuda ke E7, dan pion kali pion. Menteri kali pion. D4, gajah G4, dan gajah ke E3. Gajah kali kuda di sini dipukul oleh pion. A6 dibalas oleh putih, bukan melindungi pion F3, melainkan putih langsung mengancam menteri, teman-teman. Jika di sini dipukul, hanya terjadi pertukaran. Pion kali pion, hitam rokade. Tentu di sini menghalangi rokade dari putih itu sendiri. Sementara di sayap raja sudah terbuka. Kembali ke posisi di saat A6. Langkah partai, putih mengancam menteri. Dipukul pion F3, benteng G1, dan hitam rokade panjang. Kuda D2 mengancam menteri sekaligus persiapan rokade. Menteri F5. Di saat menteri F5, yang diagonal menteri ini sekilas menembus jalan putih untuk rokade. Tapi kalau hanya jalur benteng teman-teman, sekedar informasi, dia masih boleh rokade. Langkah partai dari putih rokade, kecuali langkah raja atau jalur raja yang kena pin atau yang kena jalur oleh menteri baru tidak bisa rokade teman-teman. Baik, kita lanjut ke langkah partai. Kita melanjutkan dengan memukul pion D4. Pion kali pion dan dibalas raja ke B8 terlebih dahulu. Gajah ke E2, H5, kuda B3, kuda D5. Dilanjutkan dengan menteri C4. Kuda ke B4. Kuda C5, dan di sini langsung B5. Karena kemungkinan putih akan mengorbankan kuda, makanya langsung dipukul terlebih dahulu atau diancam terlebih dahulu untuk dipaksa mundur menteri dari putih. Menteri B3, gajah di sini kali kuda dan pion kali gajah. Kuda kali gajah di sini. Jika di sini menteri bergerak, apakah mukul kuda yang di B4 atau yang di E3? Ancamannya adalah checkmate. Misal B4, maka tentu checkmate. Kembali ke posisi. Langkah partai pion kali kuda. Dan menteri di sini memukul pion check. B1, F5 lagi. Kalau dia menghindar ke A1, dipastikan mat. Baik, dilanjutkan dengan raja C1. Langkah bolak-balik ini diulang 2 kali teman-teman, karena kalau 3 kali dipastikan remis. B1 di sini benteng kali benteng, benteng kali benteng, dan benteng ke 8. A3 dibalas dengan cek F5. C1 lagi, dan di sini benteng memukul pion sekaligus mengancam menteri. Di sini satu-satunya menteri, terbaik hanya memukul kuda, karena kalau memukul benteng adalah checkmate teman-teman. Dilanjutkan dengan menteri memukul kuda dan benteng kali gajah
Menteri C3, Raja B7. H4, Menteri E5. Mengajak pertukaran karena sudah unggul pion dari hitam. B3, putih menolak, dibalas dengan E4. A4, benteng ke E3. Di posisi ini teman-teman, jika putih menghindar, maka tidak bisa dia kembali lagi untuk menjaga petak dengan ancaman checkmate. Kalau misalnya menteri ke A2 teman-teman, benteng ke 1 akan dipaksa dipukul cek. C2, E4, dan ketika C3, maka di sini dipukul. Tambah terpuruk posisi dari menteri, tidak bisa melakukan apa-apa. Sementara pion ini sudah masuk ke baris 4 dari hitam. Kembali ke posisi di saat benteng E3. Langkah partai dari putih akhirnya mengadu menteri dengan cek D5. Langsung dipukul karena itu langkah ditunggu oleh hitam. Karena hitam unggul pion, dipukul oleh benteng, dan di sini satu langkah dari putih menyerah dengan langkah benteng E5. Putih langsung merupakan raja karena harus menghadapi selisih 3 pion, sementara pertukaran pion ini tidak bisa dihindari. Makanya dari putih langsung menyerah. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang kedua nih teman-teman, putih dipegang oleh Alexander Lut dan hitam dipegang oleh Paul Keres. Di Chor Championship 1930 dimulai dari E4, E5, kuda F3, dan kuda C6. C3, D5, gajah B5, dan langsung di sini pion kali pion. Kuda kali pion, sekaligus langsung mengajak pertukaran paksa di sini. Menteri ke D5. Dan di sini harus dimakan, teman. Kalau sudah telanjur masuk sebenarnya. Namun dari putih masih dengan langkah menghindar atau menekan yang sangat pelik di posisi ancaman 2 perwiranya ini, karena dia yakin tidak akan ada yang jatuh, teman. Menteri keempat. Kalaupun di sini hitam memukul kuda, menjadi kalah kualitas, teman-teman, karena akan didapat benteng yang di A8. Langkah partai dari Paul Keres menjawab dengan kuda ke-7. Kuda kali kuda di sini, dan rokade dari putih. Gajah ke D6 dibalas dengan benteng ke1, sekaligus mengancam pion. Di sini teman-teman dijawab dengan rokade oleh hitam, karena kemungkinan cek yang tidak bisa dihindari. Kalaupun di sini didorong pion ke F5, tidak bisa melindungi pion itu, teman. Gajah di sini memukul kuda terlebih dahulu, dipukul oleh pion, baru di sini menteri diadu, teman. Keres menolak dengan H5. Ancaman tentu di sini cek pion H2, G3, gajah ke H3, F3 dibalas dengan langkah memukul pion dengan mengorbankan gajah, teman. Ini langkah betul-betul susah untuk dihindari. Pengorbanan dari gajah gelap Paul Keres memang wajib dipukul karena dua sisi ancaman, teman-teman. Kalau di sini menghindar benteng, maka tetap akan dipukul. Langkah partai, teman-teman, dipukul oleh putih dan datang benteng mengancam menteri. Kalau menteri menghindar, tentu dia harus kerugian benteng. Dan masalahnya, teman-teman, kalau kita lihat sekilas, jika dipukul
dan dilayani pukul memukul di sini, tentu mat posisi dari hitam, langsung diterima. Tapi dia lupa bahwa hitam ini bertujuan untuk mengalihkan langkah penjagaan menteri yang di F3. Hitam tidak membalas dengan memukul menteri, melainkan dia memukul pion dengan ancaman checkmate. Menteri E4 dan di sini dipukul cek oleh hitam. Raja menghindar, dan di sini teman-teman, pengorbanan yang sudah terlanjur dilakukan, jika tidak dipaksakan, maka tentu kerugian bagi hitam. Gajah memaksa dengan cek di G2, dipukul oleh menteri, dipukul benteng cek G1, G4 cek, menteri langsung G2. Unggul 2 perwira tentunya di sini dari putih. Serasa tidak masuk akal, hitam di posisi ini bisa menang, teman. Menteri D3 dengan memblok langkah perwira ini keluar tentunya. C4, benteng G8. Sementara penjagaan di petak P1, hanya menteri yang bisa menghentikan. Namun di sini dari putih menjawab dengan kuda C3. Dibalas dengan langkah benteng ke-6. Dia tidak jadi, teman-teman, untuk cek karena mungkin dipikir ini percuma. B3 persiapan untuk mengeluarkan gajah sekaligus menjaga petak lajur E1. Benteng cek terlebih dahulu. Raja G1. Dia harus kehilangan menteri yang tidak bisa dihindari, teman. Benteng G6 dan di sini menteri kali benteng dipukul oleh pion. Sementara perwira dari putih walaupun 3 masih belum aktif, teman. Jika di posisi ini gajah ke B2, teman-teman, dari putih tentu akan dipukul pion sekaligus mengancam. Gajah B1 terbaik G5, gajah ke A1 G4, kuda ke4, maka akan datang E2. Dan di sini terbaiknya hanya ke F2. Setelah ke F2 didorong pion G3. Manapun raja putih ini atau penjagaan kuda ini, teman-teman, ujung-ujungnya nanti benteng ini kena, teman. Misal kuda menghindar ke langkah sini, ke langkah A1, maka di sini tidak bisa dihindari, teman-teman. Kalau dia menghindar ke atas, tentu kena. Tapi misalnya dia menghindar ke sini, maka langkah paksa dengan cek wajib dimakan. Setelah dimakan, benteng hilang, sekaligus ancaman gajah dan pion. Kembali ke posisi di saat pion di sini memukul menteri, langkah partai kuda ke-4. Langsung datang menteri cek D4. Putih langsung merebahkan raja. Luar biasa langkah dari Paul Keres. Selisih 2 perwira pengorbanannya, teman-teman, tapi masih bisa tembus dengan hitungan akurasi yang sangat tinggi. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan di partai yang terakhir, teman-teman, dari pembukaan Ponziani yang dimenangkan oleh hitam, putih dipegang oleh Savili Tartakower dan hitam dipegang oleh Milan Vidmar di Vienna pada tahun 1918. Dimulai dari E4, E5,
kuda F3, kuda C6, C3. D5, gajah langsung ke B5. Pion kali pion, kuda kali pion, dan gajah ke D7 dengan varian yang berbeda dari sebelumnya. Gajah di sini kali kuda dipukul oleh gajah dan dipukul oleh kuda. Dipukul oleh pion, menteri keempat. Langsung mengancam dua sisi, yaitu pion C6 dan E4. Menteri D5, rokade putih. Kuda F6, C4 dan menteri G6. D4, pion kali pion dengan dipotong M41. Sementara di sini langkah raja sejajar dengan menteri sangat terbuka dan itu sangat berbahaya, teman-teman. Gajah ke D2. Persiapan untuk mengancam menteri, dan di sini gajah ke C5. Hitam tetap tidak mau memindahkan menteri atau rokade, teman-teman. Benteng G1 langsung dibalas dengan kuda G4. Gajah G3. Gajah di sini memukul gajah dan benteng memukul sekaligus tetap mengepin kuda untuk raja dan menteri. Kali ini di sini baru rokade dari hitam. Jika di posisi ini, teman-teman, dari putih mendorong F3 dengan maksud ingin mendapatkan kuda, maka akan terjadi langkah menteri E5. Dipukul pun, maka akan dipukul. Hanya bertukar kualitas ternyata. A3 atau kemanapun tetap akan diambil. Kembali ke posisi di saat hitam rokade, kuda D2. Dan dibalas dengan F5. Menteri ke A3 dan benteng ke D8. Benteng D1 dibalas dengan benteng ke D6. Menteri di sini kali pion, menteri F6, dan dibalas dengan menteri ke A3. Menteri D4, kuda F3. Setelah di sini penjagaan kuda melepaskan pion yang di C4 diambil oleh menteri. Benteng di sini memaksa pertukaran, diterima. Dipukul oleh menteri, langsung ingin menyederhanakan permainan, dan menteri kali pion A2. Kuda ke A5, kuda diberikan oleh hitam dengan memukul pion F2, teman-teman. Tapi ternyata itu bukan hanya sekedar diberikan. Langkah partai dari putih mengambil tawaran itu. Dipukul cek, satu-satunya walaupun menghindar ataupun bergeser, raja tetap jatuh. Kuda yang di E5, G1 raja dipukul kuda oleh hitam. Sementara hitam sekarang sudah unggul 2 pion, teman-teman. Menteri ke C4, cek H8. Dan di sini menteri kali pion. Selisih 1 sekarang pionnya, teman-teman. Sorry, selisih 2. A6 dibalas dengan benteng C1. Lagi-lagi dia ingin memaksa pertukaran. Di sini dibalas dengan langkah F4 oleh hitam. Langkah ini tentu sangat menarik, teman-teman. Menteri mukul pion, memaksa pertukaran, berharap remis karena hanya selisih 1 pion tentu. Menolak hitam dengan cek ke3, F1, dan di sini F3, langkah yang susah diurai. Di sini, teman-teman, putih dipaksa menyerah. Menteri tidak bisa bergeser karena benteng terancam. Jika di sini dipukul oleh pion, tentu dipukul cek G2, F2, H1, F3. Ancaman checkmate. Kembali ke posisi di saat F3. Langkah partai. Di sini menteri ke C2. Penjagaan yang luar biasa.
dibalas dengan H5, G3, F2, dan di sini Menteri D1 dan Menteri keempat di posisi ini dari putih menyerah, teman. Jikapun dipaksa di sini, kenapa dia menyerah? Masih ada kemungkinan remis, mungkin seperti itu. Jikapun dipaksa oleh putih memukul pion cek, G8, H4, Menteri cek, yang mana harus kehilangan benteng tentu, manapun dia bergeser. E2, maka akan datang promosi. Dia tidak mengutamakan benteng karena pada prinsipnya tetap sama, teman-teman. Dan sekaligus ini cek memaksa untuk dipukul. Setelah dipukul, cek E4 terlebih dahulu. Membiarkan benteng itu dengan ancaman tetap checkmate, teman-teman. D2 atau kemanapun karena tidak bisa dilindungi. D8, C3, C6 dijamin mat, teman-teman. Atau dia harus mengorbankan menteri. B4, benteng B8. Dan A5 di sini langsung checkmate, teman-teman. Makanya di posisi menteri E4 langsung menyerah dari putih. Semoga bermanfaat untuk insan catur Indonesia. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.